Kalau kita ingat masalah sholat, barangkali Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya, ada orang sholat 60 tahun itu belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miris ya, sholat 60 tahun. Ini tidak dihitung mulai akil balik umur 15, berarti sekarang sudah umur 75 tahun. 75 tahun sholatnya belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu digarisbawahi, terus jangan putus asa. Nah, putus asa, sholat-sholatan bisa jangan gitu. Nah, baik. Ya. Innallaha inda dzanni 'abdi, sesungguhnya Allah itu menurut persangkaan hatinya. Maka dari itu kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Ada buku kecil pernah saya beli, murah sekali harganya. Judulnya tadi, sholat 60 tahun tidak diterima Allah. Itu langsung saya beli. Kalau mestinya dibaca di situ mungkin 10 menit sudah selesai. Tapi saya beli, saya bawa pulang. Ternyata judul itu tidak sembarang judul. Judulnya yang tadi dikatakan 60 tahun sholat belum diterima Allah itu karena mengambil potongan matan hadis Rasulullah SAW. Inna rajula ayusalli sittata sanatan sittina sanah sampai berlalu sholatun. Kata Rasulullah, ada orang 60 tahun sholat belum diterima Allah. Nah, mengapanya yang perlu kita gali sehingga kita betul-betul mendapat pelajaran dari ini. Ya, syukur-syukur kita sudah 30 tahun sudah diterima mudah-mudahan ya. Ini anak-anak dengarkan ini ya. Jangan sampai sholat dan diterima. Apa sebabnya begini? La'allahu yutimu ruku'ah walam yutimu sujdah. Ada kalanya orang itu menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Ada yang menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Gimana kira-kira bayangan dengan ini? Rukuk gak sempurna, sujud gak sempurna. Itu kalau ibu-ibu di rumah ternak ayam, ya, ayam, terus dibakari jagung, bisa menggambarkan ya. Lehernya itu sama cucuknya itu gimana kira-kira? Mangan jagung, remus, dicucui, dan dicucui itu ya, tatul begitu. Kalau ada ayam nyucuk jagung, nyucuk kembali-balik itu berarti kelautan ini, ya, kelautan. Mesti gini, tatul begitu. Nah ini sholat yang kata Rasulullah ada 10 pencurian. Ada contoh sepeda juga bisa, sepeda ya biarkan sepeda, biar tenang, sepeda, ya. Sepeda bisa juga. Jogo. Tonton aja juga kok. Tonton. Ya, nek bakal bari ya. Tonton ono enggak? Biar tenang. Soalnya kemarin lusa itu ya pada atas bulan. Masjid Bukit Mas, di Villa Bukit Mas. Orang kok sepeda sekarang ini dana orang sajuan lho. Jadi sajuan lho. Jangan diambil pilih marbotnya ada soko di godong sajuan lho. Itu barang yang ada di Luku Bang. Di Luku Bang itu sama harinya malamnya sajuan lho. Jadi maling ini kok bawa sepeda 2 orangnya 3. Udah 2 orang sajuan. Seburuk pencurian itu kata Rasul adalah mencuri sholat. Wah bingung pada saat ini. Ya Rasulullah bagaimana kalau ada orang mencuri sholat itu? Ya itu tadi. Tatul rukuk sujud tak semua. Dalam arti kata lain, tidak menyempurnakan, tidak meluruskan punggungnya di saat rukuk. Begitu juga sujud. Ukurannya rukuk yang sempurna itu ketika rukuk tangan diciptakan Allah itu sudah standar.
kalau tangan ini nyekel dengkul itu pasti bisa putus. Misalnya tangannya kegawan, nggak tahu gara-gara tangannya kegawan, itu juga kunci pasti bisa. Sehingga ajaran-ajarannya itu hukum itu lurus, ada kata dikasih gelas, nanti dibuka, bunyinya itu kan ini ya. Jadi anak-anak harus tahu itu ya tentunya ya. Ada lagi perempuan yang biasa, anak perempuan itu. Kalau sujud, sakingnya naik sujud, tambah sempurna, sebab apa? Kesuwen. Dinaik tangan begini dibantal, nggak boleh, ya. Ada 7 anggota badan yang harus kena lantai. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harus nempel lantai. Nggak boleh dikasih tangan anak-anak perempuan begini. Nggak boleh nih. Tangan dibantal, nggak boleh. Terus ini kita lebar, nggak boleh. Diangkat. Ya, diangkat ya. Diangkat. Dan orang pergi. Boleh. Jadi penting saya sampaikan, seburuk-buruk pencurian itu adalah orang mencuri sholatnya. Sehingga lumrah kalau ada orang seperti itu, sholat tarawih hanya 7 menit. Sholat tarawih 7 menit itu ya, tak hitung pantas. Rukuknya ada sempurna, sujudnya ada sempurna, taltul itu ya. Sholat yang standar ya, 2 rakaat itu ya 6 menit, 5 menit. 2 rakaat dengan bacaan surat pendek. 5 menit dapat sholat. Kalau kita 10 itu berarti 20. Jadi sholat tarawih itu di sini kira-kira ya setengah jam. Setengah jam ditambah ini 1 jam, berarti ya 1 jam setengah ya. Kuat as 1 jam setengah. Kuat. Ini dari faktor intern. Eksternnya bagaimana? Eksternnya itu di luar sholat. Sholatnya bagus, ternyata di luarnya tidak begitu. Ada yang setiap sholat itu membaca asyhadu, saya bersaksi Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Allah Samad, Allah tempat bergantung kita kepadanya. Dan saya ternyata di zaman seperti ini tidak sedikit orang yang menjadikan Allah itu yang kedua. Ya, itu yang dikatakan syirik besar yang tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni kecuali taubat. Hati-hati. Ya, diterima sholatnya sampai tidak tahu. Kedua, memutus silaturahim. Contohnya habis gak dulur-duluran, gak percaya, itu gak boleh. Memutus tali persaudaraan, menghambat sholat itu diterima Allah. Ketiga, menzalimi orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain, menyakiti orang lain. Nah, ini yang besok itu ada cerita pada waktu hari kiamat. Orang menerima, orang yang tidak punya, orang yang tidak pintar, tetapi ketika menerima catatan amal itu kok Paman ujian kita bahu yamini pasau payu hasabu bisa payasiro. Bisa itu kalau menerima catatan amal itu dengan tangan kanan dan tangan kanan. Mulia betul kita ini. Jadi besok kalau kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan saja, sudah mulia, insya Allah tak. Ya, dia akan menjadikan hidup harus senang sekali. Dapat itu. Paman manusia kita bawa Marwah di tangan kiri, kanan di belakang punggung. Ini sangat menyesal sendiri. Saat itu, ya Allah, mengapa begini? Ya, mengapa kok sampai menerima buku catatan amal itu dengan tangan kiri di belakang punggung? Parah juga. Tapi saat itu ada orang yang merasa gembira sekali. Dibuka buku catatan hasanat, bagus. Ada kan rapat itu 9,5
Ya, nggak ada yang merah, nggak ada yang 6,5, nggak ada yang 7,5, 9,5. Kenapa begitu? Ternyata waktu hidupnya itu walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak banyak beramal dan hartanya, dia itu difitnah orang, yang orang itu keburukannya tidak bisa ditutup dengan kebaikannya, akhirnya keburukan seseorang, orang itu pasti punya keburukan, itu salah, itu ditransfer, dipindah keburukannya itu kepada orang yang tadi kebaikannya tidak bisa tutup keburukannya karena memfitnah orang, karena menggali orang lain. Ini bahaya betul. Itu yang kata Rasulullah, orang yang buang sebab-sebabnya bersih. Ya. Dia datang kepada Allah dengan membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa haji umrohnya, tetapi ternyata dia pernah begini orang lain. Dan orang itu menderita. Nah itu kalau berdoa kepada Allah, orang berdoa teraniaya, terus berdoa kepada Allah itu seperti tidak ada takbir sama sekali. Hati-hati. Yang ketiga, meninggal tapi tinggalin utang. Nah ini ada dia, Pak, utang itu boleh. Kata mantan wakil presidennya dulu, Pak Haji, Pak Kiai yang apa itu mau amin, apa itu boleh ta'awun. Nah, saya menolong. Yang tidak boleh itu utang, diutangi malah pulang, ini tidak boleh. Ya, apapun jenisnya, bah utang tonggo, utang apa pinjol ya. Sekarang ini ya, hati-hati, hati-hati sekali. Tadi saya kabar juga, ya masih saudari pas saya, berikan. Loh itu loh, kok bisa orang-orang kena bujuk game online. Material hilang duit 4,5 juta. Ya, sekarang ini orang buang sekali ya, boleh duit sewa-sewa. Jiwanya melek bengi dari jajan. Nah sekarang itu enak, uang langsung ditransfer ya. Akhirnya wes mentok wis gak iso. Saja dia ditransfer kepada orang yang tidak dikenal. Dan kenal siapa? Jadi sekarang ini orang banyak bodoh saudara kepada orang yang tidak tahu siapa itu orang. Dibujuk wong gak harus sapa sing bujuk. Jadi banyak yang di situ dia celaka karena sembrononya dengan alat HP. Risikonya orang hutang, ada buruknya orang hutang. Orang hutang itu begini, hutang terus kejujuran mati itu tidak baiknya. Di satu jada adalah jangan gelo kalau nanti orang nggak mau nyelatkan. Ya, mati ninggal utang, jangan menyesal kalau nanti tidak disolati Pak Mudin. Mudin ngerti kok. Ya, bisik-bisik tetangga ini pangakai, nyau, ya, sampai nah itu pernah kejadian Rasulullah itu melihat mau menyolatkan seseorang, ternyata beliau nanya apakah jenazah ini punya hutang. Betul ya Rasulullah. Ya kalau gitu sudah sholat saya tidak lagi. Itu. Nah ketika mendengar ada orang yang nanggung, lain lagi, ya, kita tanggungnya, biro kita tanggung, nah itu sudah nanggung, baru boleh disolati, baru mau menyolatkan. Beliau pernah juga melihat orang yang sedih sekali, tak boleh-boleh di rumah masjid, cukup tak. Ditanya kenapa kok tidak pulang-pulang? Orang ini jawab katanya kebulut utang, ya, kebulut. Hanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah, lindungi kami dari terlilit utang dan dikejar-kejar orang. Dikejar-kejar orang penagih. Ojo seneng utang tolong. Orang Indonesia ini sekarang yang terkenal baiknya sih. Karena saking baiknya ini memang di jalan sampai Maluku sana, jalan Bayu di sana sudah didam orang. Ya, orangnya cantik, orangnya gagah, dikasih brosur. Sampai ini, siapa sih semangat ambil itu berarti Bobi utang.
Ya pegawai gitu. Tiket browser besok cukup bawa KTP, bawa KSK, nggak pakai DP, besok sudah dikirim sepeda motor. Coba, mau senang, utang, apapun itu hutang. Hutang itu akan membawa keburukan bagi kita kalau sudah dahuluan kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan dari bahaya itu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.